Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai game teori, resource based theory atau RBT, serta trade-off theory. Pertama, saya akan menjelaskan tentang resource based theory atau RBT. Ini adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah serta memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik untuk mencapai kompetitif. Sumber daya perusahaan adalah heterogen, tidak homogen. Jasa produktif yang tersedia berasal dari sumber daya yang memberikan karakteristik yang unik bagi tiap-tiap perusahaan. Menurut Belkau, teori ini membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada pada perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. RBT ini melihat bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Selain itu, teori ini juga menjelaskan tentang kinerja suatu perusahaan akan optimal jika perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat menghasilkan nilai bagi perusahaan. Keunggulan kompetitif ini adalah sesuatu yang melekat pada perusahaan dan untuk ditiru oleh perusahaan lain. Keunggulan ini didapatkan dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Dalam sumber daya yang dimiliki perusahaan, RBT meyakini bahwa perusahaan sebagai kumpulan kemampuan dalam mengelola sumber daya tersebut. Dan sumber daya adalah semua yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan, baik itu aset, kemampuan perseorangan karyawan, pengetahuan tentang teknologi, proses organisasional, dan informasi yang berguna untuk mengimplementasikan strategi perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari suatu perusahaan. Keunggulan ini juga dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik sehingga dapat menciptakan value added bagi perusahaan. Sumber daya di sini berupa intelektual kapital, yaitu human capital, customer capital, physical capital, dan struktural capital yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Keunggulan kompetitif ini akan tercipta jika intelektual kapital dapat dikelola dengan baik sehingga nantinya akan menciptakan value added yang berguna untuk perusahaan dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Terdapat beberapa kriteria perusahaan agar mampu mencapai keunggulan ini. Yang pertama, ada sumber daya harus bisa menambah nilai positif bagi suatu perusahaan. Yang kedua, ada sumber daya harus sulit untuk ditiru oleh perusahaan pesaingnya. Yang ketiga, ada sumber daya harus bersifat unik di antara sumber daya pesaingnya. Yang keempat, ada sumber daya tidak dapat digantikan dengan pesaing lainnya. Dari penjelasan tersebut, menurut RBT, intelektual kapital memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang unik dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, sehingga dapat menciptakan value bagi perusahaan. Value ini berupa adanya kinerja yang semakin optimal di dalam perusahaan. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan resource based theory atau RBT ini adalah variabel competitive advantage. RBT ini memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi suatu perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dari beberapa pengertian mengenai resource based theory ini dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak mudah tergantikan, serta dapat disimpulkan juga bahwa sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai suatu perusahaan.
Menurut Fred Weston dan Thomas Copeland mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Sedangkan menurut Farah Margareta, struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal menjadi masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Terdapat beberapa teori menyangkut struktur modal, salah satunya adalah trade-off theory. Trade-off theory ini dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor, antara lain ada pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan utang. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan dan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Perusahaan melakukan cash holdings dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaksional motif ini bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Sedangkan pressurized rate motif ini menunjukkan perusahaan bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya resiko di masa yang akan datang atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya. Kedua hubungan ini disarankan agar persediaan kas perusahaan lebih tinggi ketika biaya naik. Titik fokus pada trade-off ini terletak pada pengembalian dan resiko manajer keuangan yang harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak atau memegang kas terlalu sedikit, karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan, namun mengancam profitabilitas suatu perusahaan. Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Kegiatan ini memperkuat profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan, namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holdings yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Biaya peluang ini muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Trade-off teori ini berkaitan langsung dengan cash holding karena dalam cash holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat, cost atau benefit yang didapatkan dari menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus mengatur cash holding perusahaan agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang harus dikorbankan perusahaan untuk menahan kas tersebut. Teori ini memiliki kaitan dengan variabel dependen yaitu capital expenditure. Teori ini mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holdings yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh langsung like di bawah ini, dan jika kalian mempunyai saran atau komentar langsung bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.